I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on the line, and you know. Baik, di sini saya Alfia Mu'alimah akan menjelaskan tentang konsep utama dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pegangan hidup, yang sebenarnya pijakan hidup, pedoman hidup kita sebagai umat muslim itu ada 4. Ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, yang kita bahas di sini adalah salah satu dari keempat tersebut, yakni Al-Quran. Al-Quran, konsep utama dalam Al-Quran. Jadi konsep utama dalam Al-Quran itu dibagi menjadi ada 3 kelompok. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada tadkir, yang ketiga ada ahkam. Pembagian yang pertama yaitu tauhid, tentang pengesaan Allah. Jadi dalam Al-Quran itu juga ada konsep fundamental yang mengacu pada kepercayaan pada keesaan Allah. Sedangkan kata tauhid tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti menyatukan atau mengesahkan. Nah, di sini menjelaskan berarti tujuan utama kehidupan dalam Islam adalah mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, pekerjaan, dan hubungan sosial. Kemudian lanjut kepada konsep yang kedua, yakni ada tadkir atau peringatan. Nah, di sini itu menjelaskan tentang janji atau ya peringatan maupun ancaman Allah kepada kita, seperti adanya surga dan neraka. Ini merupakan imbal balik atas apa yang kita kerjakan selama ada di dunia ini. Yang ketiga ada ahkam atau ketentuan-ketentuan Allah yang lebih simpelnya kita sebut sebagai hukum Allah. Itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan dan tentang hukum atau batasan-batasan apa saja yang wajib kita lakukan. Seperti itu. Baik, langsung saja kita persingkat materi yang selanjutnya, yaitu tentang nilai moral dan etika dalam Al-Quran. Hampir seluruh isi Al-Quran itu mencangkup aspek-aspek penting yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan hari-harinya. Nabi Muhammad telah disebutkan sebagai standar utama moral dalam Al-Quran. Karena apa? Karena beliau telah berhasil untuk menerapkan pesan-pesan penting yang tertulis di dalamnya. Selanjutnya, etika. Etika bukan hanya sekedar norma, melainkan juga perpaduan yang konkret untuk menjadikan kehidupan manusia yang lebih baik. Etika dalam Islam mencangkup aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, dan prinsip-prinsip etika telah tertulis dalam Al-Quran dan juga hadis. Sementara pada makalah kami, ada 5 prinsip yang tertulis untuk etika dalam Islam. Yang pertama adalah takwa, ihsan, akhlak mulia, kesederhanaan, dan juga kejujuran. Teman-teman yang sangat saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang human relation dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa hubungan antara manusia sangatlah penting dan seharusnya dibangun di atas nilai-nilai ketakwaan. Dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya hanya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling mengenal dan menghargai. Ukuran kemuliaan bukan status sosial, tapi takwa. Lalu dalam Quran surah Abasa ayat 1-10 ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW ditegur Allah karena kurang memperhatikan Abdul bin Ummi Maktum, seorang yang buta ingin belajar agama. Ini mengajarkan kita bahwa siapapun latar belakangnya hak dihargai. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, yang artinya kecuali jika mereka berpegang pada tali dari Allah dan tali dari manusia. Artinya hidup kita akan tenang kalau kita punya hubungan baik dengan Allah dan juga sesama manusia. Terakhir, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat-ayat ini kita bisa simpulkan bahwa hubungan yang baik antar manusia adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau hubungan kita harmonis, kerja jadi lebih nyaman dan hidup pun menjadi berkah. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.